Baru Dumas ya Bang, maksudnya belum keluar LP gitu, belum sampai ke pelaporan. Kita tidak LP karena kan LP undang-undang baru itu mengatur bahwa ada namanya delik aduan absolut, bahwa si korban sendiri atau yang terduga yang dihina yang melaporkan dalam ini Bapak Presiden. Kami tidak ada kuasa untuk itu dan itu harus beliau. Namun kami Dumas, kenapa kami Dumas? Karena masyarakat Indonesia sekarang datang ke tempat Garda Prabowo yang notabene adalah base campnya kami anaknya beliau. Kami tidak mungkin biarkan kan, jadi kami datang ke Mabes Polri dan kami sudah konsultasi di atas, mau kami dumasin. Apakah terkait nanti pada selanjutnya bahwa kemudian dari proses itu lanjut, apakah kemudian nanti beliau nanti yang melaporkan, kita tidak tahu. Yang jelas kami masyarakat, teman-teman banyak sekali di luar, ada ribuan kami termasuk di Jawa Barat takut ramai. Kalau kita tidak datang ke sini nanti dibilang kenapa dibiarkan, kenapa dibiarkan hal-hal seperti ini. Ya, artinya di wilayah kami tidak anti kritik, Garda Prabowo tidak anti kritik, tapi lalu kemudian itu di wilayah-wilayah lewat publik. Tapi ketika masuk di wilayah privat kemudian menghina seseorang, Anda tahu, Anda orang tua, Anda sendiri pasti Anda marah, ya kan? Tapi kami orang-orang yang tahan diri, kita tidak mau marah, tapi kita adukan langsung ke penegak hukum. Artinya kita dorong di sini penegakan hukumnya. Terlepas pasal berapa, nanti tanya sendiri ke penegak hukum. Statementnya Mas kan keluar, statement kan dikeluarin sama. Ya, jadi kalau kami sebenarnya, kalau kami dari Garda Prabowo ini resmi, jadi penegakan ini pesan dari ketua umum kami dan kita tidak mau lepas dari situ bahwa Garda Prabowo menghormati kebebasan berpendapat dan kritik dalam negara demokrasi di mana kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara. Itu clear ya. Nah, namun penghinaan, perendahan martabat dan serangan personal terhadap presiden tidak dapat dibenarkan. Masyarakat setuju kan harus beretika. Ya, silakan mungkin bisa ditambahkan. Itu silakan. Pemerintah nggak khawatir nih dianggap menekan suara kritis. Jadi begini teman-teman, saya dan Bang Suman ini sebagai pengacara diminta oleh rekan-rekan dari Garda Prabowo untuk membantu pendampingan, mengambil langkah yang cukup baik, cukup di jalur hukum, melakukan pengaduan masyarakat terhadap kepolisian atas satu ucapan saudara Tio yang membandingkan presiden kita dengan seekor hewan. Statement tersebut sangat menjijikan, tidak layak untuk kita sebut. Takutnya anak-anak kita nanti mengikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, soal dugaan penyebaran hoax soal PBX Finder di mobil yang dipakai oleh Tio. Jadi kita ingin ini semuanya clear karena ada tuduhan yang kita anggap memberatkan posisi pemerintah. Nah, apakah ini akan dituduh memberatkan atau pembungkaman terhadap kalangan kritis? Tidak. Kami tetap mendukung Tio untuk bersuara kritis, mengkritik kebijakan pemerintah, tapi kami akan melawan setiap upaya pelecehan, penghinaan, caci maki yang dilakukan kepada siapapun pemimpin negara ini, karena itu tidak baik. Kita ingin mengingatkan, jadi yang dilakukan ini kenapa tidak melakukan LP, laporan polisi secara langsung. Kita ingin menunjukkan bahwa di negara ini kebebasan diatur konstitusi, tetapi tidak ada kebebasan absolut yang tanpa aturan. Jadi kita ingin mengingatkan saudara Tio bahwa di negara ini ada aturan yang berlaku tentang etika, tata krama, dan ucapan-ucapan juga yang dilarang dalam bentuk ujaran kebencian. Jadi kita ingin mengingatkan kepada saudara Tio bahwa ada aturan yang harus kita ikuti. Dan ini juga menjadi edukasi bagi rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa yang lain. Kami mendukung kritis. Kritiklah kebijakan pemerintah sekeras-kerasnya, tetapi jangan pernah melecehkan, menghina, memaki harkat martabat pemimpin negara kita. Itu yang paling penting. Jadi di sini rekan-rekan Garda Prabowo tidak punya niatan memenjarakan saudara Tio, tidak sama sekali. Dan kami pun diminta mendampingi untuk memastikan bahwa Tio harus sadar dan memahami di negara ini semua ada aturannya. Konstitusi kita mengatur kebebasan berpendapat, tetapi tidak mengatur kebebasan memaki, kebebasan menghina, kebebasan melecehkan. Jadi itu yang mau kita ingatkan ke semua publik, ke masyarakat maupun ke rekan-rekan mahasiswa yang memang sedang demo belakangan ini untuk menjaga moral. Kita tetap berpendirian, kritiklah pemerintah. Saya pun sering mengkritik pemerintah. Kalian kalau lihat statement saya, pejabat-pejabat pemerintah, saya omelin juga. Tapi kita tidak boleh memaki. Ini yang paling penting. Jadi kita mau mengingatkan bahwa bangsa kita, bangsa yang beradab, bangsa yang Pancasilais, mari kita berjalan di situ.
Kebebasan berpendapat, kritik sekeras-kerasnya, silakan kami dukung mahasiswa untuk bersuara kritis. Karena pemerintah ini juga butuh dikawal. Pemerintah ini juga butuh diluruskan kalau belok, kalau bengkok jalannya. Tetapi kita akan melawan setiap upaya caci maki, penghinaan, dan pelecehan terhadap pemimpin negara kita. Poinnya di situ tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan Garda Prabowo ke pengaduan masyarakat. Dan kami, saya sendiri, dan ada Bang Sunan dari beberapa teman lawyer yang melakukan pendampingan terhadap Garda Prabowo. Jadi yang mengajukan Dumas di sini adalah Garda Prabowo. Yang digunakan adalah pasal-pasal terkait dengan penghinaan terhadap presiden. Karena itu adalah delik aduan absolut, presiden yang harus mengadu atau wakil presiden. Maka ini Garda Prabowo penyambung lidah keresahan, kegelisahan masyarakat. Karena banyak yang cinta Prabowo di Republik ini, meskipun banyak juga yang kritis. Mungkin ada yang tidak suka, tetapi Garda Prabowo datang di sini menyambung perasaan pihak-pihak yang merasa terganggu dengan ucapan Tio, melecehkan, menghina presiden. Itu pertama. Yang kedua, juga disampaikan pasal tentang penyebaran hoax di KUHP pasal 263. Jadi intinya itu pasal terhadap penghinaan pemimpin negara, presiden, dan pasal penyebaran hoax. Itu yang disampaikan dalam pengaduan masyarakat. Jadi selanjutnya teman-teman Garda Prabowo dan kami sebagai tim lawyer yang mendampingi menyampaikan kebijakannya kepada kepolisian. Apakah akan diproses hukum atau polisi akan mengambil langkah-langkah persuasif atau mungkin memberikan teguran atau apa, karena di Barreskrim ini kan ada cyber ini juga, cybercrime, ada patroli cyber, karena ini kan di media sosial. Jadi supaya kita kembali ke rule bernegara yang sehat, bermoral, intinya itu. Jadi pasal-pasalnya tadi penghinaan kepada presiden 218 dan 19, termasuk juga pasal penyebaran hoax pasal 263, intinya itu, dan 264 ya. Dan Dumasnya kami sudah silakan. Dan Dumasnya sudah diterima tadi. Ya. Jadi intinya kita ingin agar semua paham bahwa kebebasan itu ada aturannya dan kebebasan itu ada pertanggungjawabannya. Intinya begitu. Terima kasih teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan.